Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Azalia Merosa. Saya dari Prodi Logistik Minyak dan Gas, Kampus Politeknik Energi dan Mineral Agamigas. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi dari jurnal yang saya upload yang berjudul Estimasi Potensi Kerugian Losis Penerimaan Produk Impor pada Integrated Terminal XYZ. Terima produk. Kemudian, menurut Suwigyo, losis merupakan hilangnya atau kurangnya sejumlah minyak dalam setiap pergerakan mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi produk minyak. Pada jurnal saya menggunakan perbandingan rumus dan angka aktual dari losis itu sendiri. Untuk rumusnya saya menggunakan dua rumus, yaitu rumus R3 dan estimasi working loss menggunakan referensi dari API tahun 2009. Rumus R3 ini sendiri AR dikurangi SFBD per BL dikali 100%. Untuk estimasi working loss dari API, rumusnya yaitu LW sama dengan 0,001 dikali MV, dikali PVI, dikali Q, dikali KN, dan dikali KP. Untuk L di sini, data losses receiving dari produk Pertamax dapatkan bahwa pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai Desember ditemukan bahwa di rata-rata dari dokumen tersebut bahwa tidak mengalami losses melainkan mengalami gains. Gains itu berarti minyaknya mengalami kenaikan volume sebesar 0,104 selama 1 tahun, di mana pada perusahaan XYZ ini membatasi toleransi losses sekitar minus 0,125%. Tetapi yang didapat di data di lapangan bahwa rata-rata selama 1 tahun volume minyak itu bukannya losses melainkan gain sebesar 0,104. Dan untuk produk Pertalite sendiri gain sebesar 0,068%, yang dimana sama seperti produk sebelumnya, toleransi dari perusahaan sebesar minus 0,125%. Yang di sini bisa disimpulkan bahwa rata-rata selama 1 tahun di perusahaan XYZ, proses penerimaan receiving dari kapal tersebut tidak mengalami losses, yang artinya bahwa kinerja dari perusahaan tersebut baik dibandingkan lebih baik dibandingkan dengan toleransi yang sudah ditetapkan. Setelah itu dilakukan perhitungan estimasi selama 1 tahun yang harusnya seharusnya produk selama 1 tahun di perusahaan itu estimasinya losses untuk produk Pertamax yaitu sebesar 211,19 BBL. Dan untuk produk Pertamax yaitu lossesnya sebesar 434,85 BBL. BBL sendiri merupakan satuan dari barel. Untuk evaluasi dari perbandingan produk Pertamax yang dibandingkan antara losses estimasi dengan losses real. Untuk garis yang berwarna biru ini losses estimasi, dan untuk garis yang berwarna orange ini untuk losses real yang didapatkan data dari lapangan, dan untuk yang tengah ini atau garis line berwarna abu-abu ini toleransi dari perusahaan. Produk Pertamax dibandingkan antara losses estimasi dan losses real, bahwa hasil dari perhitungan estimasi dan data lapangan didapatkan bahwa data lapangan datanya tidak terdapat losses melainkan gains, dan untuk losses estimasi didapatkan bahwa losses pada perusahaan
masih di bawah hasil dari toleransi perusahaan sebesar 0,125%. Untuk produk Pertalite ada 3 penerimaan yang melebihi dari batas toleransi perusahaan, yaitu ada MT Matterhorn, yang kedua ada MT Sananan, dan yang ketiga ada MT Lakatamia. Untuk 3 kapal ini dianalisis bahwa terdapat gangguan-gangguan selama proses penerimaan, antara lain dari SDM-nya atau dari cuaca atau dari alatnya sendiri, alat pengukurnya. Jadi untuk rata-rata selama 1 tahun tidak mempengaruhi dari rata-rata penerimaan dari produk Pertalite, karena rata-rata untuk produk Pertalite penerimaannya tidak mengalami losses. Didapatkan kesimpulan bahwa produk Pertamax mengalami selama 1 tahun discharge discharge loss realnya itu tidak mengalami losses, melainkan sebesar 0,104%. Akan tetapi estimasi dari working loss-nya itu sebesar minus 0,18% dari rata-rata produk 1 tahun. Untuk Pertalite produk, discharge loss realnya sebesar 0,068%. Gains untuk estimasi working loss-nya sebesar minus 0,188% atau losses. Estimasi potensi kerugian yang dihitung menggunakan rumus acuan API diperoleh rata-rata kerugian per tahun untuk produk Pertamax, yaitu sebesar 211,19 BBL per tahun, dan untuk produk Pertalite sebesar 438,85 BBL per tahun. Namun dalam kegiatan discharge loss sebenarnya atau discharge loss real, yang terjadi bukanlah kerugian melainkan keuntungan atau gains. Di TBBM XYZ, rata-rata penerimaan produk impor melalui kapal mengalami keuntungan, bukan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sangat baik dalam menghadapi kerugian yang telah ditetapkan batas toleransi dari perusahaan, yaitu sebesar minus 0,125. Setelah itu, baik, terima kasih sebelumnya. Eh, Itu tadi yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan isi dari jurnal saya. Apabila ada salah kata atau dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belibet 1 tag langsung? Tolong saya hubung. Gimana nih?